Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menjelang ibadah haji 1447 Hijriah, ada sejumlah persiapan yang masih dilakukan saat ini. Informasi komprehensif mengenai persiapan jemaah haji dan ibadah haji akan disajikan selengkapnya dalam segmen Menuju Baitullah. Pemirsa, gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus mengalir ke kota Madinah dan proses kedatangannya berlangsung sepanjang hari dengan dukungan petugas haji yang siaga 24 jam. Sementara itu, kalau PPIH Arab Saudi saat ini terus mematangkan skema pergeseran jemaah dari Madinah menuju ke Mekah. Gelombang pertama jadwalnya mulai diberangkatkan tanggal 30 April, pemirsa. Sudah banyak persiapan yang dilakukan mulai dari pemondokan, layanan kesehatan, hingga transportasi untuk memastikan kalau proses pergeseran berjalan lancar. Informasi selanjutnya kita akan tanyakan, ada dua jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi di Madinah dan Akmal Fauzi di Mekah. Ya, kita akan ke Mahmud Fauzi terlebih dahulu. Selamat pagi waktu Indonesia, Mahmud. Jadi saat ini sudah berapa kloter jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah dan bagaimana persiapan dan skema pergeseran jemaah dari Madinah nantinya menuju ke Mekah? Baik, selamat pagi Jason. Memasuki hari ke-8 masa kedatangan jemaah haji di Tanah Suci. Saat ini sudah ada sebanyak 120 kloter jemaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Madinah, Arab Saudi. Hingga pagi ini sekitar pukul 05.00 Arab Saudi, total sudah ada sebanyak 46.600 jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci atau sekitar 22,2% jemaah haji Indonesia ini saat ini sudah tiba di kota Madinah. Dua kloter jamaah haji terakhir yang hari ini telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, yakni kloter 6 embarkasi Lombok yang tiba pada pukul 00.10 waktu Arab Saudi, dan juga kloter 25 dari embarkasi Surabaya yang baru saja tiba pada pukul 03.35 waktu Arab Saudi. Hari ini juga diagendakan akan ada sebanyak 19 kloter jemaah haji yang akan kembali mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, atau sekitar ada 7.500 jemaah haji yang hari ini diagendakan akan kembali tiba di Tanah Suci. Untuk jemaah haji Indonesia akan dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama akan mendarat di Madinah dan gelombang kedua akan mendarat di Jeddah. Saat ini jemaah haji gelombang pertama yang mendarat di Madinah sudah berada 7 hari di Madinah dan akan digeser menuju ke kota Mekah pada esok hari, yakni tepatnya pada hari Kamis 30 April. Jemaah haji kloter pertama dari beberapa embarkasi ini akan digeser menuju ke kota Mekah untuk selanjutnya akan melakukan puncak ibadah haji. Saat ini PPIH Arab Saudi, khususnya Daker Mekah dan juga Daker Bandara, terus melakukan berbagai persiapan dan juga skema pergerakan jemaah haji dari Madinah ke menuju ke kota Mekah ini. Contohnya untuk PPIH Daker Madinah, dari kemarin PPIH Daker Madinah ini terus mematangkan skema bagaimana teknis pergerakan jemaah haji ini menuju ke kota Mekah. Dari hasil rapat ataupun persiapan, nantinya seluruh jemaah haji diharapkan sudah standby 8 jam atau 4 jam sebelum keberangkatan bus menuju ke kota Mekah. Sementara itu untuk barang bawaan seperti koper dan bagasi besar ini diharapkan 8 jam sebelum kedatangan bus ini sudah di-standbykan di lobi hotel. Persiapan sudah matang begitu di sana ya? Baik. Kita akan nanti sama-sama melihat juga prosesnya bagaimana nanti pada saat jemaah bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi kita juga akan memantau bagaimana situasi di Mekah bersama dengan rekan Akmal Fauzi di sana. Selamat pagi, Akmal. Jadi bagaimana persiapan penyambutan jemaah yang akan datang dari Madinah ke Mekah? Ya, selamat pagi Jason dan pemirsa. Benar sekali, saat ini semua petugas PPIH Arab Saudi yang ada di daerah kerja Mekah sudah siap menyambut jamaah, khususnya gelombang pertama yang saat ini ada di Madinah, yang akan mulai digeser dari Madinah ke Mekah itu besok mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Rencananya akan ada 12 kloter besok hari yang akan digeser mulai dari pagi sampai sore hari dengan jumlah 4.871 jemaah. Sementara itu, berdasarkan rencana perjalanan haji untuk gelombang 2 dari tanah air yang akan menuju Mekah, itu akan mendarat di Bandara Jeddah pada 7 Mei mendatang.
semua petugas PPIH Dakar Mekah sudah menyiapkan berbagai persiapan dan langkah mitigasi untuk menyambut jamaah, khususnya mulai dari akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Untuk akomodasi atau perhotelan itu sudah ada 177 hotel yang tersebar di 5 wilayah atau 10 sektor yang akan ditempati oleh jemaah nanti. Sementara itu, untuk situasi Mekah sendiri, khususnya di Masjidil Haram, saat ini dimulai dari tanggal 13 April lalu, sebenarnya sudah ada pengetatan akses masuk untuk orang yang akan ke Mekah. Selain di perbatasan jalan yang menuju ke Mekah, di Masjidil Haram atau di area sekitar Masjidil Haram itu sudah ada pengetatan oleh otoritas keamanan. Contohnya ketika saya 2 hari lalu ke Masjidil Haram itu dilakukan pengecekan random oleh petugas keamanan. Jadi jika ditemukan jamaah atau orang yang ada di sekitar Masjidil Haram tidak memiliki visa resmi atau visa haji, itu akan bisa ditahan. Untuk itu kami dari petugas juga sudah mengingatkan beberapa kali untuk jamaah haji Indonesia untuk selalu membawa kartu nusuk ketika berpergian keluar hotel yang ada nanti di Mekah maupun ke Masjidil Haram. Karena itu menjadi identitas jamaah nanti ketika akan berpergian ke Masjidil Haram ataupun berjalan di sekitar hotel di Mekah. Demikian, Jason. Baik, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda, jurnalis Metro TV Akmal Fauzi dari Mekah, Arab Saudi, dan sebelumnya ada rekan Mahmud Fauzi dari Madinah, Arab Saudi. Dan informasi berikutnya pemirsa, setelah memberikan pembekalan teori selama 2 hari, Maktur kembali melanjutkan pembekalan jemaah calon haji dengan praktik manasik. Dan pemantapan praktik manasik ini tujuannya agar jemaah bisa menjalani ibadah haji secara kafah dan menjadi haji yang mabrur. Maktur. Praktik manasik dimulai dengan rukun haji pertama, yakni niat ihram, yang nantinya dimulai pada 9 Zulhijjah. Dalam tahapan ini, jemaah pria berlatih memakai pakaian ihram agar bisa menutup sempurna meskipun hanya 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Setelah tahapan wukuf dan mabit di Musdalifah yang banyak diisi zikir dan doa, jemaah menuju ke Masjidil Haram di kota Mekah untuk menunaikan rukun haji selanjutnya, yakni tawaf ifadah. Di sini jemaah ditunjukkan beberapa kesalahan dalam tawaf yang harus dihindari, seperti sibuk berfoto sehingga tidak menghadapkan pundak kiri ke arah Ka'bah atau bahkan membelakangi Ka'bah. Praktik manasik lalu beranjak ke rukun haji lainnya, yaitu sa'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Rangkaian manasik yang akan dilakukan tanggal 9 Zulhijjah ini kemudian ditutup dengan rukun selanjutnya, yakni tahalul awal alias mencukur minimal 3 helai rambut. Bersamaan dengan ini, maka sejumlah larangan ihram sudah berakhir, kecuali larangan berhubungan suami istri. Pada 10 Zulhijjah nanti, manasik berlanjut pada wajib haji, yakni jemaah menuju ke Mina untuk lontar jumroh Aqobah. Lontar jumroh adalah melempar kerikil sebanyak 7 kali dengan cara satu persatu lemparan yang memiliki makna perlawanan terhadap godaan setan. Dalam praktik manasik ini, jemaah diajarkan cara melontar yang tepat dan target lontaran yang harus masuk ke bagian sumur. Meski tidak mengenai dinding pilar, lontaran kerikil yang memantul dari dinding dan tidak masuk ke dalam sumur justru dinilai tidak sah. Kemudian, selain jemaah wajib bermalam atau mabit di Mina, selanjutnya nanti pada hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jemaah akan kembali melontar jumroh. Namun kali ini ke 3 pilar, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah. Seusai lontaran terakhir, maka berakhir pula seluruh rangkaian rukun dan wajib haji. Ya, pemantapan praktik manasik yang digelar oleh Maktur ini tidak hanya berfokus pada hal-hal teknis terkait rukun dan wajib haji pada para calon jamaah haji, tetapi juga ditekankan atau diingatkan oleh para pemimpin haji kepada seluruh calon jamaah haji di Maktur ini untuk memahami esensi dari masing-masing tahapan atau masing-masing rukun dan wajib haji. Seperti misalnya wukuf, ditekankan, diingatkan kepada para calon jamaah bahwa ini adalah kesempatan untuk bermuhasabah diri, mengingat kesalahan-kesalahan dan beristighfar atau mohon ampun pada Allah SWT. Dan kemudian ada salah satunya adalah soal sa'i. Di esensi dari sa'i ini adalah menghargai
kerja-kerja keras yang harus dilakukan secara total, meskipun kadang rezeki juga datang dari arah yang tidak diduga-duga. Kesempatan atau praktik manasik ini sekaligus untuk memantapkan para calon jamaah haji agar nanti bisa berhaji secara aman. Indra Maulana, Yukri Prabudi, Metro TV. Dan kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.